بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyelesaikan sekian banyak keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suhaimi berkaitan dengan jawazul intisab ila salaf wa talaqqub bis salafiyah. Fal khulasah, kesimpulan dan ringkasnya dari apa yang beliau sebutkan, bahwasannya al-intisab ila as-salafiyah atau ila salafi atau ila athari itu hukumnya jaizun, diperbolehkan. Namun yang afdal sebagaimana yang disebutkan di syarah beliau, alla yutliquha al-insanu ala nafsihi. Yang afdal seseorang itu tidak menggunakan laqab tadi untuk dia pribadi, namun orang lain yang menisbatkan laqab tersebut kepada dirinya. Supaya apa? Likaila yusuf bi anhu tazkiyah, supaya jangan sampai disifati dia mentazkiyah dirinya sendiri. Dikarenakan makna as-salafi itu maknanya Islam yang murni, sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakannya kepada para sahabat. Kemudian pada pertemuan sebelumnya juga kita telah membaca keterangan dari beberapa para ulama yang belakangan, seperti Syekh Abdurrahman Al-Muallimi, Syekh Ibnu Baz, Syekh Saleh Al-Fauzan, Syekh Ali Ibnu Nasir Faqihi. Mereka mengatakan tidak mengapa menggunakan laqab salafi atau salafiyah atau salafiyin. Yang demikian itu bukanlah perkara yang muhdats, bukan pula perkara yang bid'ah. Kenapa? Dikarenakan penisbatan tersebut adalah suatu penisbatan yang harus seorang muslim dituntut untuk berjalan di atas minhajus salaf wa tariqatihim, di atas manhajus salaf dan metode salaf, yaitu para sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kemudian juga Syekh Abdul Salam As-Suhaimi menyebutkan
ba'dul kutab al-muhdithin, sebagian para penulis kontemporer atau para penulis terkini dari kalangan orang-orang yang menulis dalam bab mazhab-mazhab Islam, mereka menyebutkan yang namanya salafiyin adalah atba' liman sabaqahum minal a'immah. Yang namanya salafiyin itu adalah para pengikut ulama terdahulu. Dan mereka ini salafiyin adalah ta'ifah mumayyazah urifat bihadzal ismi. Ta'ifah yang istimewa, yang terbedakan dengan nama salafiyah. Di antara penulis-penulis tersebut seperti Muhammad Abu Zahra. Muhammad Abu Zahra ini dikatakan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, dia berasal dari madrasah Muhammad Abdu, madrasahnya Jamaluddin Al-Abghani. Kemudian Mustafa Syik'ah dan Muhammad Ibnu Sa'id Al-Buti dan yang lainnya. Mereka juga mengakui bahwasannya salafiyin atau salafiyah adalah ta'ifah yang mengikuti as-salaf. Dan mereka juga menyebutkan tatawur berdasarkan perkembangan sejarah perjalanan ta'ifah salafiyah ini berasal dari kepanjangan sekolahnya madrasah Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dikarenakan Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang dikenal difa' anis sunnah, ma'ruf pembelaan dia terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wasallam secara khusus pada ayyamul mihnah. Kemudian berkembang lagi, dibawa, diperbaharui oleh Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian juga Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, sehingga dakwah salafiyah ini tersebarlah sampai di zaman sekarang ini tadi. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil pada pertemuan sebelumnya, bahwasannya di sana ada orang yang menganggap bahwasannya salafiyah atau al-madhabus salafi, al-manhajus salafi ini marhalah zamaniyah, fase zaman, bukan madhab islami. Sehingga mereka mengatakan tidak ada lagi di zaman sekarang yang disebut dengan salafi. Salafi itu sudah berlalu zaman dahulu. Seperti yang menyatakan seperti ini Dr. Muhammad Ibnu Sa'id Al-Buti. Ini dia adalah seorang Asy'ari. Radda alaihi Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah ta'ala. Wa kadzalika Syekh Shalih Al-Fauzan fi kitabihi Ta'aqqubat ala kitab As-Salafiyah laysat madhaban. Kemudian kita lanjutkan pada keterangan beliau yang berikutnya di halaman 77, Manhajus Salaf fil Aqidah. Manhajus Salaf fil Aqidah. Qala Syekh Abdus Salam, yatalakhasu manhajuhum fi ma yali. Tersimpulkan manhaj mereka, manhajus salaf, yaitu manhaj para sahabat wa tabi'in wa atba'ut tabi'in, manhajnya ahlus sunnati wal jamaah as-salafiyyin sebagai berikut.
Yang pertama, hasruhum masdarut talaqqi fi babil i'tiqad. Mereka salafiyin ahlus sunnah membatasi masdar talaqqi, sumber pengambilan ilmu pada bab i'tiqad ala kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Cuma berporos pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa fahmuhum linnusus ala dawi fahmi salafis salih, dan pemahaman mereka terhadap nas-nas tersebut sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Yang demikian ini diamalkan oleh mereka baik dalam bab akidah i'tiqad dan juga dalam bab ahkam usuluddin wa furu'uhu. Semuanya mereka mengambil kepada Al-Quran dan Sunnah, dan juga berdasarkan pemahaman salaf. Ini poin yang penting, dikarenakan seseorang itu tidak cukup kalau semata-mata berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah, namun ternyata didasari oleh pemahaman sesuai dengan ulama mereka masing-masing atau firqah mereka masing-masing. Namun harus dikembalikan kepada bimbingan salaf, dikarenakan mereka yang ngerti makna dan tempat turunnya ayat tersebut, kasus-kasusnya. Di situ disebutkan ada faedah dari Syekh Abdul Salam yang namanya Ahlus Sunnati wal Jamaah la yu'ariduna al-kitab wa sunnah bi syai'in minal mu'aradat. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak mempertentangkan, tidak membenturkan Al-Quran dan Sunnah dengan segala macam bentuk al-mu'aradat, penentangan-penentangan. La bima'qulin wala ra'yin wala qiyas wala dzauqin wala wajdin wala mukasyafatin wala manam wala ghairi dzalik. Tidak dengan akal, tidak pula dengan pemikiran ataupun kias atau perasaan atau anggapan atau mukasyafah, ya, mata hati, mata batin, tidak pula dengan mimpi. Wala ghairi dzalik, tidak pula yang selain itu. Wa innama ya'khuduna bi dhawahirin nusus ala ma dalla 'alaiha dhahiruha ala tafsir as-sahabah radhiyallahu alaihim ajma'in. Namun mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah mengambil argumentasi tersebut sesuai dengan zahir nas-nas yang ditunjukkan oleh zahir dalil berdasarkan tafsir sahabat. Ini berlaku pada bab al-asma' wa sifat, babul akidah. Kemudian juga diantara kesimpulan dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kedua, kata beliau, ihtijajuhum bis sunnati sahihah fil aqidah wa sawa'an kanat hadhihi sunnatus sahihah mutawatirah am ahadan. Ahlus Sunnati wal Jamaah mereka berhujjah dengan sunnah yang sahih dalam bab aqidah, sama saja, ya, baik sunnah sahih tersebut mutawatirah ataupun ahad. Di situ disebutkan dalam ta'liq, fala farqa fi wujubil istidlal biha ala ma dallat alaihi. Al-muhim an takuna sahihatan. Tidak ada perbedaan tentang kewajiban berdalil dengan Al-Quran dan sunnah yang sahih berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh sunnah tersebut. Yang terpenting sunnahnya sahih, hadisnya sahih. Fa idza kanat sahihatan fayajibul istidlalu ala ma dallat alaihi. Kalau hadisnya sahih, maka wajib berdalil dengan dalil tersebut sesuai dengan yang ditunjukkan oleh dalil tadi. Sawa'an kana al-mustadalla alaihi fi babil aqaid au fi babil fiqhi au fi ayyi babin min abwabid din. Baik yang dijadikan dalil tersebut pada bab akidah atau bab fikih atau bab apapun dari bab-bab agama ini tadi. Intinya dia berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah
kemudian mengambil dalil-dalil hadis yang sahih tadi, baik dalam bab fikih, bab akidah, bab muamalah dan akhlak, selama hadisnya sahih, walaupun hadis tersebut ahad, mereka tetap jadikan argumentasi. Kemudian yang berikutnya kata beliau, at-taslim bima jaa bihil wahyu wa adamu raddihi bil aql. Ahlus sunnah itu at-taslim, menerima pasrah sesuai dengan apa yang dibawa oleh wahyu dan tidak menolak wahyu tersebut dengan akal mereka. Wa adamul khawd fil umur al-ghaibiyah allati la majala lil aqli fiha. Serta ahlus sunnah itu tidak berdalam-dalam, khawd, tidak berbicara, membahas berdalam-dalam pada perkara-perkara gaib yang tidak ada ruang bagi akal padanya, seperti dalam bab al-asma wa sifat, surga dan neraka, tentang hari kematian. Ini kan perkara gaib, tidak usah dibahas panjang lebar. Kita berputar berdasarkan dalil. Kalau ada dalil kita bahas, kalau tidak ada dalil tidak usah dikaji panjang lebar. Kenapa? Dikarenakan perkara tersebut tidak kita saksikan. Akal kita tidak mungkin bisa menyerap panjang lebar, ya, pada perkara yang tidak kita saksikan. Jadi kewajiban kita adalah cukup mendengar dari berita dari Nabi SAW atau dari ayat Al-Quran. Di situ disebutkan di syarahnya oleh Syekh Abdus Salam ini, beliau mengatakan, la yahkumuna uqulahum liyaruddu biha syai'an min syar'illah. Mereka tidak menjadikan akal mereka, atau mereka tidak berhukum dengan akal mereka untuk menolak sesuatu dari syariat Allah Subhanahu wa taala dengan akal. Fal insan la budda ayyaqil wa ayyufakkir wa ayyata'ammala wa ayyatadabbar. Seorang insan itu harus dia berpikir, ya, berakal, berpikir, mencermati, mentadaburi, harus. Walidzalika lam yukallifillahu azza wa jalla ghairal uqala. Oleh karena itulah Allah tidak membebani selain uqala. Wa qad hasa fil Qur'an ala tafakkur wa ta'ammul wa hadza la yakunu illa bil aql. Al-Qur'anul Karim atau Allah Subhanahu wa taala telah menganjurkan di dalam Al-Qur'an untuk tafakkur wa tadabbur. Dan ini tidak mungkin bisa terjadi tafakkur dan tadabbur kecuali dengan akal, ya. Lakinnal aqla mahma kana lahu manzilatu allati la yata'addaha. Akan tetapi akal itu bagaimanapun dia memiliki kedudukan pada seseorang, la yata'addaha, maka orang tersebut tidak boleh dia melampauinya, atau syariat tersebut tidak boleh dia gunakan untuk melampaui, atau akal tersebut tidak boleh dia gunakan untuk melampaui syariatnya. Fa'aqlu sahibus sunnah la yuraddu bihil Qur'an. Maka akal sahibus sunnah dia tidak akan menolak Al-Quran. Hatta walau wajada fi nafsi syai'an la yu'aridul wahya min aqlihi. Meskipun kalaupun seandainya dia mendapati pada dirinya ada sesuatu agak ganjal, dia pun tidak akan menolak wahyu tersebut dengan akalnya, ya. Itu kalau sahibus sunnah. Kalaupun dia merasa ada tidak bisa diterima di akalnya, tapi dia tidak akan menolak wahyu. Fal aqlu yajibu ayyurbat bisyara'. Akal itu wajib diikat dengan syariat. Fal insan yarbitu atifatahu wa hammasatahu bil aql. Seorang insan itu wajib mengikat atifahnya dia dan hammasanya dia dengan akal. Wa yarbitul aqla bisyara', dan dia mengikat akal dengan syariat. Fayakunul aql tabi'an lisyara' wa laysa syar'u tabi'an lil aql. Sehingga akal yang ikuti syariat, bukan syariat ikuti akal. Jadi kewajiban apa? Kewajiban kita itu
mengikat akal dengan syariat, sehingga akal ngikut syariat, bukan syariat ikut akal. Fahum yuslimuna lil wahyi bima jaa fil Qur'ani was sunnah. Mereka ahlu sunnah pasrah, menyerahkan diri kepada wahyu sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, wal ma'ani allati yadullu alaihi wahyu, dan makna-makna yang ditunjukkan oleh wahyu tersebut. Fa inna hadza mimma yaslam bihi sahibul manhajis salim wala yarudduhu bi aqlihi. Dikarenakan perkara seperti inilah termasuk perkara yang bisa selamat dengannya pemilik manhaj yang lurus, yang selamat tersebut. Wala yarudduhu bi aqlihi, dia tidak akan menolaknya dengan akal. Ini poin ketiga, ya. Terima bersih apa yang disebutkan oleh wahyu, disebutkan oleh dalil, jangan ditolak dengan akal yang ada. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar.